Berhubung Cactus udah lama nggak kelihatan, kali ini Nat membuat kompilasi kuasa Cactus yang sebenarnya masih bisa dikembangkan oleh Monster Studio sebagai kuasa tahap berikutnya dari Cactus. Jadi, biar kita nostalgia, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Story episode 7 terbaru, Cactus All Powers. Let's check this out. Yay! Di bentuk yang pertama, kita ada Cactus dengan Cutus Form, di mana Cutus Form adalah bentuk normal dari Cactus yang tidak memiliki ability atau kemampuan spesial yang lain. Namun, dalam bentuk ini, Cactus diunggulkan dengan kelucuan dan tingkahnya yang sangat imut, di mana bahkan kemampuan ini bisa mengecoh para lalun-lalun angkasa saat Cactus dan Papazola akan melewati mereka. Yang kedua, kita ada Cactus dalam bentuk Giantus Form, di mana Giantus adalah bentuk transformasi pertama Cactus dari ukuran normal menjadi ukuran raksasa. Dalam bentuk ini, Cactus dibekali dengan kemampuan power yang sangat besar, di mana kekuatan Cactus ini terbukti pada saat Cactus melawan Adudu dan Probe, dan pada saat Cactus melawan Abam sendirian. Ia sangat mengandalkan cakaran dan gigitan yang ia lakukan. Namun, dalam bentuk ini, Cactus lemah terhadap kecepatan, di mana badannya yang terlalu besar membuat Cactus tidak terlalu lincah dan tidak bisa bergerak gesit. Di bentuk Cactus yang ketiga, kita ada Spictus Form, di mana Cactus berfokus mengubah bulu-bulu duri yang ada di dalam tubuhnya untuk diperbesar, sehingga menjadikan bentuk Cactus, kalau menurut Nat, mirip seperti durian. Tapi, kalian jangan salah, di mana Spictus adalah salah satu form yang memiliki defense terkuat di antara bentuk yang lain, karena tubuhnya yang diselumuti duri mengakibatkan musuh enggan menyerang dikarenakan duri yang banyak dan besar. Selain itu, dalam bentuk Spictus, Cactus juga bisa menyerang dengan cara berguling ke hadapan musuhnya untuk melakukan serangan. Namun dalam bentuk ini, Cactus memiliki kelemahan dalam segi kecepatan, di mana bentuk diri yang terlalu besar mengakibatkan Cactus tidak bisa bergerak dengan leluasa. Di bentuk Cactus yang keempat, kita ada Stinctus Form, di mana Stinctus memiliki kemampuan untuk memanjangkan ekornya sebagai alat untuk menyerang. Dengan ekornya, Stinctus bisa melakukan serangan-serangan jarak jauh yang cukup mematikan. Selain itu, Stinctus juga memiliki kemampuan untuk menyuntikkan racun berskala kecil kepada musuhnya melalui ujung ekornya, sehingga apabila musuhnya terkena racun tersebut, musuhnya akan melemah dan kehilangan tenaga. Namun, dalam form ini, Stinctus lemah terhadap tenaga, di mana karena Stinctus mengandalkan kelincahan, ia lemah terhadap musuh yang memiliki power yang besar. Di bentuk Cactus yang kelima, kita ada Speedtus Form, di mana Speedtus adalah form Cactus yang memiliki kecepatan yang tinggi. Dengan proporsi tubuh yang lebih ramping, memungkinkan Cactus untuk bergerak sangat cepat, di mana setiap serangan yang dilontarkan oleh musuhnya dapat dengan mudah dihindari oleh Speedtus. Selain menghindar, Speedtus juga bisa melakukan serangan dengan skala kecepatan yang sangat tinggi untuk melawan musuhnya. Namun, untuk kelemahannya, Speedtus lemah terhadap musuh dengan defense yang tinggi, dikarenakan kecepatan akan sangat sulit untuk mengimbangi pertahanan yang sangat kuat. Di bentuk Cactus yang keenam, kita ada Minitus Form, di mana Minitus Form adalah bentuk terkecil dari Cactus, yang dimana Minitus lebih cocok sebagai penyusupan, di mana Minitus lebih cocok sebagai bentuk penyusupan Cactus ketika masuk ke wilayah musuh.
Selain itu, dalam bentuk minitus, cactus akan sangat sulit dilihat oleh musuh. Walaupun bentuknya kecil, namun minitus memiliki power yang sama dengan cactus dalam bentuk normal. Untuk kelemahannya, minitus lemah terhadap serangan badai atau serangan-serangan bertipe elemen, yang dimana serangan-serangan seperti itu cukup untuk menghempaskan minitus dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil seperti semut. Di bentuk cactus yang terakhir, kita ada form terkuat dari cactus, yaitu King-Tusk form, di mana King-Tusk memiliki semua kemampuan dari bentuk cactus yang lain, dengan dilengkapi kelincahan, kecepatan yang tinggi, kekuatan yang besar, serangan yang akurat, dan racun juga. Dan jangan lupa defense yang kuat, membuat King-Tusk form menjadi form terkuat cactus. Selain itu, King-Tusk form juga memiliki kemampuan spesial untuk mengampaskan sebuah serangan yang dihasilkan dari fotosintesis yang dilakukan oleh durinya. Namun, untuk kelemahan King-Tusk form itu terletak pada waktu. Lah, kenapa ke waktu? Dikarenakan bentuknya yang cukup rumit untuk diaplikasikan, menyebabkan cactus tidak bisa bertahan lama dalam bentuk King-Tusk, sehingga King-Tusk berpacu dengan waktu untuk menghadapi musuhnya. Di bentuk cactus yang ke-8, kita ada perubahan cactus yang merekonstruksikan sensor yang ada pada dirinya, yang membuatnya berubah menjadi sensor tusk, yang dimana cactus dengan form sensor tusk memiliki kemampuan spesial untuk mendeteksi suatu pergerakan dalam jangkauan tertentu. Itu dikarenakan kemampuan spesial ini hanya berfungsi sebagai pendeteksi atau sensorik saja, namun akan sangat berguna jikalau digunakan untuk misi pengendapan. Namun, untuk kelemahan dari kemampuan dari sensor tusk ini terletak juga pada pendengaran yang digunakannya sebagai sensornya, yang dimana sensor tusk tidak bisa mendeteksi atau menelusuri suatu daerah atau jangkauan dengan keadaan bunyi bising, yang itu akan mengganggu frekuensi yang ditangkapnya, sehingga akurasi sensornya akan lebih berkurang. Di form cactus yang ke-9, kita ada kemampuan cactus yang bisa merekonstruksikan ototnya menjadi lebih besar, yang itu akan membuat cactus berubah menjadi power tusk, yang dimana power tusk ini memiliki kemampuan halayaknya seperti manusia karena memiliki body muscle dan berotot seperti binaragawan. Dengan dilengkapi dengan tenaga yang super besar, cactus bisa menerjang musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Walaupun memiliki fisik yang sama atau mirip seperti manusia, namun di dalam form ini cactus tetap tidak bisa berbicara layaknya manusia. Dan di form ini cactus tidak bisa menggunakan kemampuan ini secara terus-menerus, karena kemampuan ini akan menguras energi dan tenaga cactus secara besar-besaran untuk merekonstruksikan ototnya secara terus-menerus. Karena jika limit atau batasan waktu cactus sudah terlewat, cactus akan kembali seperti semula. Di form cactus yang ke-10, kita ada kemampuan cactus yang bisa merekonstruksikan cakarnya, yang itu akan membuat cactus berubah menjadi Claw Tusk, yang dimana Claw Tusk adalah salah satu form cactus yang memiliki kelincahan yang luar biasa. Ditambah lagi yang ia bisa berdiri menggunakan dua kaki, dan dua kaki depan yang difungsikan sebagai senjata cakar, yang dimana dengan kemampuan cactus yang bisa merekonstruksikan cakarnya menjadi lebih tajam dan menjadi lebih panjang, itu membuat cactus bisa melakukan serangan-serangan tebasan yang luar biasa, seperti menggunakan 6 pedang sekaligus. Namun, kelemahan dari kemampuan ini, jikalau cakar cactus terpotong atau patah, cactus memerlukan waktu sekitar 5-10 menit untuk menumbuhkannya kembali. Di form cactus yang ke-11, kita ada kemampuan cactus yang bisa merekonstruksikan jenis dari cactus yang tumbuh di ekornya, yang dimana itu membuat cactus akan berubah menjadi Flying Tusk, yang dimana Flying Tusk adalah bentuk form dari cactus
yang menumbuhkan ekornya menjadi lebih pipih dan lebih besar, sehingga flying tusk bisa terbang. Untuk foam ini lebih cocok digunakan sebagai pengintaian karena kemampuannya yang bisa terbang. Namun, walaupun foam ini cocok untuk pengintaian, ia juga bisa menyerang menggunakan ekornya yang bisa diputar dan menghasilkan hembusan angin yang cukup kencang untuk menghempaskan musuh-musuhnya. Namun, kemampuan ini memiliki kelemahan yang dimana Cactus harus sekali hinggap atau bertengger untuk mengistirahatkan ekor sayapnya, sehingga Cactus bisa terbang kembali. Di bentuk Cactus yang ke-12 kita ada kemampuan Cactus yang bisa merubah ukuran bulu-bulu yang ada pada wajahnya, yang bisa ia ubah strukturnya menjadi lebih kuat, yang itu akan mengubah Cactus menjadi Jautus, yang mana Jautus adalah form dari Cactus yang memiliki rahang yang terkuat. Dengan rahang ini, Cactus bisa mencabik-cabik lawannya dan bisa melontarkan gigitan yang bahkan besi sekalipun bisa ia hancurkan. Dengan tubuhnya yang kecil, Jautus bisa lincah bergerak di dalam tubuh lawannya, sehingga lawan akan kesulitan saat menghadapi Jautus. Namun, kelemahan dari form ini, selain Cactus bisa menggigitnya dengan kuat, namun Cactus tidak bisa menelan apa yang dia gigit, sehingga Jautus tidak bisa serta-merta menggigit benda-benda yang aneh yang bisa saja tertelan dan membahayakan kesehatan dari Cactus. Di bentuk Cactus yang ke-13, kita ada kemampuan Cactus yang bisa menyimpan energi panas hasil dari fotosintesis yang Cactus lakukan, sehingga Cactus bisa merubah dirinya menjadi Dragotus, yang dimana Dragotus memiliki kemampuan spesial untuk menyemburkan api hasil dari fotosintesis yang dilakukan oleh Cactus. Dengan begitu, Cactus bisa melancarkan serangan-serangan berapi kepada lawannya, dan Cactus juga bisa mengatur tingkat kepanasan dari api yang dia hasilkan. Namun, kelemahan dari bentuk ini, Dragotus memerlukan waktu untuk merecharge atau melakukan fotosintesis agar daya panasnya terpenuhi untuk menyemburkan api. Di form Cactus yang ke-14, kita ada kemampuan terlarang yang tidak boleh digunakan Bellbot dan Cactus, yang dimana kemampuan ini memadupadankan imajinasi Cactus dan kuasa penuh dari Bellbot, yang itu akan mengubah Cactus berubah menjadi Zilatus. Zilatus ini adalah kemampuan terlarang yang dimana Bellbot menggunakan kuasa terpenuhnya, yang itu akan membuat ukuran Cactus menjadi luar biasa besar, yang dimana ukuran dari Zilatus ini bisa mencapai sampai 100 meter. Dengan ukuran sebesar ini, Zilatus bisa menginjak-injak apapun yang ada di hadapannya. Namun, dengan resiko kemampuan ini yang terlarang dipakai karena Cactus bisa saja kehilangan kesadaran, dan kemampuan ini hanya bisa digunakan selama 10 menit. Dengan resiko struktur tubuh Cactus yang akan rusak dan Bellbot yang bisa menjadi konslet. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sugai, irama